Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albab Mahera, NIM 111811035 dari Universitas Komarudin angkatan 2018 semester 4. Tugas dari dosen Pak Ririn dengan mata kuliah pengendalian dan penjamin mutu. Oke, kurang afdolnya kita harus mengenal jurnal. Apa sih jurnal itu? Jurnal adalah publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel dan pada umumnya terbit secara reguler. Seperti misalnya 2 kali atau 4 kali dalam setahun. Naskah artikel yang ditulis untuk jurnal review atau evaluasi oleh tim review sebelum masuk ke meja editorial jurnal. Reviewer artikel jurnal biasanya lebih dari 1 orang yang merupakan pakar di bidang studi tertentu sesuai dengan topik yang ditulis dalam artikel. Sampai di sini kita sudah bisa mendapat kesan bahwa jurnal adalah karya tulis yang ilmiah. Ya, itulah inti jurnal adalah yaitu karya tulis yang ilmiah. Berbedanya dengan karya tulis lain seperti majalah yang juga terbit reguler dan umumnya berisi kumpulan artikel juga. Jurnal ditulis dengan orientasi akademik untuk kalangan masyarakat ilmiah. Sementara itu, majalah ditulis dengan tujuan komersil untuk kalangan populer atau masyarakat umum. Oke, kita akan membedah jurnal, yaitu berjudul Analisis Pengendalian Mutu pada Penjualan Ikan Bader atau TA Wes Metode Eskisi di TPI UD Jazuli IB Gresik. Ini dibuat oleh dosen saya yaitu Muhammad Ririn Rosyidi di program studi teknik industri. Jurnal ini publis pada tahun 2017. Jurnal Iptek ini ya, bisa diketahui. Oke, kita langsung saja. Kita akan menerapkan bagaimana menerapkan langsung di dunia nyata dengan menggunakan metode eskisi di TPI UD Jazuli IB Gresik. Oke, langsung saja. Ini kata kuncinya yaitu ikan bader. Kontrol kualitas statistik peta kendali. Langsung saja kita menuju ke pendahuluan. Usaha ini adalah termasuk sektor agribisnis yang memiliki potensi yang cukup besar yang di bidang sektor perikanan. Perikanan di Indonesia sangatlah besar. Dari data permintaan berbagai jenis ikan yang bersumber dari
konsumen ikan terbanyak yang dihasilkan pada tahun 2015 adalah ikan lele dengan mencapai 2.464 ton dan ikan nilai 1.384 ton, ikan gurame 1.040 ton, ikan mas 265 ton. Ikan badar atau tawes dengan nilai 150 ton, udang galah 246 ton, dan ikan sejenisnya mencapai 540 ton. Oleh karena itu, kelompok pembudidaya ikan jumlahnya meningkat 627%, yaitu dari 287 kelompok pada tahun 2005 menjadi 303 kelompok pada tahun 2006. Oke, kita langsung saja ke metode langsung, yaitu lokasi dan waktu penelitian. Oke, penelitian di jurnal ini dilaksanakan di TPI Gresik, yaitu satu-satunya tempat pelelangan ikan di Kota Gresik yang hasilnya ikan didapatkan dari hasil tambak atau budidaya ikan oleh para petani di seluruh Gresik. TPI Gresik ini mempunyai tujuan menghasilkan keuntungan bagi para petani budidaya ikan tambak di wilayah Gresik, di mana hasil harga jual akan lebih mahal dipengaruhi dari segi kualitas atau mutu ikan badar atau tawes tersebut, sehingga masyarakat khususnya para petani budidaya itu badar atau tawes di daerah Gresik mendapat penghasilan yang maksimal. Langsung data responden. Untuk data responden penelitian dan analisis data kualitatif yang dicari pada penelitian ini adalah jumlah produktif pengolahan ikan badar atau tawes. Mungkin jumlah kerusakan pengelolaan ikan badar, harga jual ikan badar, gaji karyawan pengawas mutu, biaya jamin mutu, dan biaya uji mutu dalam pengolahan ikan badar. Data kualitas yang akan dicari antara lain mengetahui situasi di TPI Gresik UD Jazuli B, seperti gambar tentang perusahaan. Oke, langsung saja kita mencari rata-rata kerusakan. Ini mungkin rumusnya. Ini adalah rumusnya, teman-teman. Ini adalah rumusnya. Mencari rata-rata kerusakan. Ini ya. Oke. Rumus yaitu menggunakan penelitian statistik quality control atau SQC. Oke. Di sini keterangannya yaitu P menunjukkan persentase kerusakan produk per tahun. Jumlah untuk X jumlah produk rusak per kilogram. N menunjukkan jumlah produk selama periode. Yang kedua yaitu menentukan standar defisiasi atau penyimpangan. Ini teman-teman ya. Dan ini adalah rumusnya. Oke, kita lingkari saja. Ini ya.
dengan keterangan P, persentase kerusakan produk. Untuk SP, standar deviasi atau penyimpangan. N, rata-rata produk selama periode ya. Yang ketiga yaitu menentukan batas pengawas. Ini yang ketiga, menentukan batas pengawas. Batas pengawas atas upper control limit yaitu UCL. Yang B, batas pengawas bawah lower control limit yaitu LCL. LCL sama dengan P dikurangi 3 SP. Dengan keterangan UCL batas pengawasan atas upper control limit. Yang LCL batas pengawas bawah. Untuk SP, standar deviasi atau penyimpangan ketahuan. Untuk analisis biaya mutu yang terdiri atas biaya pengawas mutu, QCC, biaya jaminan mutu, QAC, total biaya atas TQC, jumlah kerusakan, dan seharusnya dengan rumus sebagai berikut, yaitu biaya pengawasan mutu. Ini teman-teman, biaya pengawasan mutu dengan keterangan QCC, total biaya pengawasan mutu, R, jumlah produksi selama periode, O, biaya pengetesan. Untuk Q, jumlah ikan rusak selama periode. Biaya jaminan mutu yang kedua yaitu biaya jaminan mutu QAC, total biaya jaminan mutu. Biaya jaminan mutu tiap kilogram Q, jumlah produk rusak selama periode. Dan yang ketiga teman-teman, biaya atas mutu atau total quality cost. Dengan keterangan TQC, total biaya atas mutu, QCC, total biaya pengawasan mutu, QAC, total biaya jaminan mutu. Yang keempat teman-teman, yaitu jumlah kerusakan yang seharusnya. Ya, ini ya. Dengan ketentuan Q bintang, jumlah produk rusak seharusnya. Untuk R, jumlah produk selama periode. O, biaya pengetesan. C, biaya jaminan mutu tiap kilogram. Oke, langsung kita ke hasil pembahasan. Kita langsung hasil dan pembahasan. Oke. Pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan bader. Yaitu 1. Penangkapan ikan bader atau tawas. Dilakukan pemanenan atau penangkapan jika ikan bader sudah besar atau berusia 3 bulan sampai 4 bulan. Yang kedua yaitu proses sortasi 1 ikan bader yaitu tawas. Ini teman-teman yang kedua. Sebelum ikan dimasukkan ke dalam keranjang, ikan disortir, diproses
Sortir ini dilakukan di tambak atau di lahan petani budidaya ikan badar tawes sebelum dibawa ke TPI Gresik. Yang ketiga, untuk transportasi, ini TPI Gresik lokasi panen jauh, maka es diberikan juga banyak agar ikannya segar, fresh gitu. Jika dekat, es tidak terlalu banyak. Kalau banyak, ya biayanya agak mahal. Dengan cara melembutkan es balok menjadi kecil-kecil sehingga ikan badar tersebut segar. Yang keempat, penimbangan. Ikan badar akan ditimbang sesuai dengan size sebelum dijual ke pembeli dengan skala besar maupun kecil. Ini teman-teman. Untuk yang nomor 5, proses transaksi dan sortir 2 oleh pembeli. Setelah dilakukan penimbangan, terjadi transaksi sesuai dengan ukuran ikan dan tingkat kualitas ikan itu sendiri. Oke, yang keenam, pengepakan. Pengepakan teman-teman. Proses pengepakan akan dilakukan setelah tidak ada masalah oleh kedua pihak. Pengepakan ini dimasukkan ke dalam bak penyimpanan yang sudah berisi es dan siap dijual oleh konsumen atau pasar tradisional. Oke teman-teman, langsung kita ke sistem pengendalian mutu dengan pendekatan statistical quality control, analisis peta kendali, yaitu control chart. Oke, kita lihat diagramnya ini teman-teman. Ini teman-teman, diagramnya. Ini datanya per tahun, per bulan, dalam 1 tahun. Selama 2016, total produksi untuk pengolahan ikan badar tawas sebesar ini guys. Berdasarkan informasi dari perusahaan, terjadi penyusutan sebesar 8%. Yang pengertian musim dalih bulan Agustus sampai Desember yang berada di Indonesia menyebabkan kurangnya penyusutnya pasokan ikan badar tawas tersebut. Untuk bulan Agustus sampai Desember, UD Jazuli IB di TPI Lumpur Gresik mendapat ikan badar yang dikarenakan pada bulan-bulan tersebut kondisi cuaca tidak mendukung untuk para pembudidaya ikan badar. Pada bulan Agustus sampai bulan Desember, pendapatan ikan pada pembudidaya ikan menurun seiring dengan pergantian musim, yaitu musim kemarau yang sulit untuk mendapat ikan. Kerusakan ikan selama 2006 sebesar 1.517 kg dengan rata-rata kerusakan terjadi pada 2006 sebesar 233 kg. Oke, berdasarkan perhitungan peta kendali kontrol, didapat standar defisiasi atau pembudidaya ikan badar tawas untuk mendapat ikan tersebut sangatlah sulit di UD Jazuli IB di TPI Lumpur Gresik, sehingga didapatkan batas atas pengawas sebesar 23.757.2.372 atau 23%. Untuk 11.708 atau 11%. Dengan demikian grafik peta kendali kontrol chat
yang dihasilkan sebagai berikut ini teman-teman. Seperti ini gambarnya. Oke, bisa dilihat persentase kerusakan. Dari gambar 1 diperlihatkan bahwa data yang diperoleh tidak seluruhnya berada dalam batas kendali yang telah ditetapkan. Bahkan masih ada yang keluar dari batas kendali. Ada 5 titik, yaitu bulan April, September, Oktober, November, Desember. Ini teman-teman yang keluar ini. Oke, langsung. Hal tersebut berarti pengendalian mutu di perusahaan memerlukan perbaikan. Hal tersebut dikarenakan antara lain ikan mengalami salah penangkapan pada saat panen hingga dapat mengakibatkan kecacatan yang bervariasi. Antara lain kerusakan struktur ikan, lembek atau pucat, warna mata ikan merah, mungkin karena berdarah, dan insang ikan warna putih atau pucat. Oke, kita langsung ke analisis biaya mutu, quality cost. Biaya mutu kerusakan pengolahan ikan, badar, tawes, beku yang seharusnya. Oke, langsung saja. Langsung saja. 1. Biaya pengawasan mutu terdiri atas jumlah produk selama tahun 2006, yaitu sebesar Rp200 12.792 kg. Biaya tenaga kerja yang dilakukan kegiatan pengendalian mutu selama 2006, yaitu 1 orang tenaga kerja dengan gaji per bulan sebesar 3 juta, sehingga selama 1 tahun sebesar 3 juta dikali 12 dikali 1 sama dengan 36 juta. Perusahaan menggunakan alat bantu termometer. Dengan demikian, perhitungan biaya penyusunan dari termometer 2006 sebagai berikut. Biaya penyusutan termometer ini guys. Pembelian nilai sisa umur ekonomis. Jadi 400.000 dikurangi 0 dibagi 5 tahun sama dengan 80.000. Perusahaan melakukan kegiatan pengendalian mutu rata-rata dengan 4 kali, di mana pengendalian mutu dilakukan pada saat proses pengendalian ikan, badar, tawas, sehingga didapat biaya pengendalian sebagai berikut. Ini teman-teman, 36 juta ditambah 80.000 dibagi 27 sama dengan 1.336.296.000. Biaya jaminan mutu C terdiri atas harga jual rata-rata per kg untuk jenis ikan, badar, tawas adalah sebesar 12.000. Biaya jaminan mutu per kg. Ini teman-teman. Jumlah ikan rusak yang menanggung biaya terendah. Dengan demikian, biaya mutu quality cost ditanggung oleh UD Jazuli Gresik dengan jumlah kerusakan ikan, badar, tawas sebagai berikut, yaitu 1. Biaya pengawasan mutu QCC
ini teman-teman. Ini rumusnya dan ini penerapannya. Yaitu sebesar 58.414.395. Biaya jaminan mutu QASI yaitu 12.000 dikali 486,7,86 sama dengan 58.414.320. Total biaya atas mutu TKC ini yaitu 58.414.395 ditambah 58.414.320, yaitu ini itu diambil dari ini sama yang ini kita tambahkan dan hasilnya yaitu 116.828.715. Oke, langsung ke biaya mutu kerusakan pengolahan ikan badar tawas beku di perusahaan gizi. Berdasarkan data di atas dapat dibuat persamaan biaya pengawasan mutu QCC, biaya jaminan mutu QASI, dan total biaya atas mutu TKC pada kerusakan pengolahan ikan badar atau tawas yang dibedakan oleh perusahaan. Ada sebagai berikut. Yang nomor 1, biaya pengawasan mutu QCC. Dengan total 180.444.044. Yang kedua, biaya jaminan mutu QASI sebesar 18.240.000. Yang ketiga, total biaya atas mutu yaitu TKC sebesar 2.205.648,44. Dari hasil ini kita tambahkan dari hasil QCC dan QASI ini kita tambahkan dan hasilnya ini. Oke, kita langsung menuju kesimpulannya. Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang dilakukan di lapangan bahwa pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan badar dilihat dari Good Manufacturing Practices atau GMP masih belum memenuhi standar perusahaan. Hal tersebut juga dibuktikan dari pernyataan pelanggan. Oke. Akan tetapi, batasan pengawasan menggunakan peta kendali pengendalian mutu yang terjadi belum dilaksanakan dengan baik karena kerusakan ikan masih ada yang keluar dari batas kendali. Identitas pengendalian mutu yang dilakukan perusahaan masih longgar karena biaya mutu yang dikeluarkan lebih besar dibanding dengan biaya mutu yang seharusnya, yaitu QCC sebesar 180.444
QASI sebesar 18.240.000 dan TQC sebesar 205.644 dengan tingkat kerusakan sebesar 1.517 kg. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mata peneliti dapat menyatakan perusahaan untuk perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu produk secara kontinu guna menekan angka kerusakan pada ikan badar, serta memberikan pengetahuan, pengarahan, dan training pada saat penangkapan ikan badar berlangsung di tempat petani, yaitu di sawah. Pembudidaya ikan badar untuk mengikuti proses yang besar. Selain itu perlu dibuat prosedur operasi standar SOP. Penangkapan ikan badar yaitu kalau ikan badar sudah ditangkap tidak boleh ditaruh terlalu lama di air pada saat penangkapan berlangsung. Ikan badar setelah disortir akan ditaruh pada keranjang dan langsung diberi es batu. Pemilihan es bergantung pada jarak tempuh ke TPI Gresik pada UD Jazuli IB supaya ikan bisa terjaga kesegarannya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang jurnal ini yang berjudul Analisis Pengendalian Mutu pada Penjamin Ikan Badar atau TA West Metode SGC dengan menerapkan langsung di dunia nyata. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada salah kata ataupun salah penjelasan, mohon maaf, mungkin itu adalah kebodohan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.